Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiprah kaum wanita dalam sejarah peradaban dunia tak dapat disepelekan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengakui keteguhan mereka dalam memperjuangkan kebenaran, pantang menyerah menghadapi setiap tantangan. Dalam Islam, tercatat 4 wanita yang mendapat gelar perempuan termulia di dunia. Siapakah mereka? Sebelum lanjut, mari kita subscribe dulu channel Juliadi SNB dan tekan juga tanda lonceng agar Anda orang pertama yang dapat melihat video dari Juliadi SNB. Terima kasih dan semoga kita semua mendapat pahala dari menuntut ilmu yang bermanfaat ini. Dan share video ini ke teman-teman kalian dan semoga kita diberi pahala berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maryam binti Imran. Dalam sejarah Islam, umat muslim percaya bahwa Allah telah memilih Maryam untuk melahirkan seorang Nabi Isa alaihissalam yang membawa kitab Injil. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam. Pada masa itu, wahai Maryam, taatilah Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 42-43. Maryam terlahir dari istri Imran yang bernazar bahwa anak dalam kandungannya kelak menjadi hamba yang amat berbakti kepada Tuhan. Ketika terlahir ke dunia, istri Imran pun menamainya Maryam dan langsung mendoakannya agar diberi perlindungan sehingga keturunannya kelak terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Nabi Zakaria pun menjadi pengasuh sekaligus pelindung bagi Maryam. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab Maryam atau tempat ibadah, selalu tersaji makanan di dekat Maryam duduk. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau memperolehnya?" Maryam menjawab, "Itu dari Tuhan. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan." Ketaatan Maryam kemudian Allah uji dengan peristiwa kehamilannya yang berstatus tanpa suami. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra bernama Al-Masih Isa putra Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Maryam pun bertanya bagaimana mungkin ia melahirkan seorang bayi tanpa seorang lelaki pun yang menyentuhnya. Firman Allah menjelaskan bahwa Allah telah berkehendak dan menciptakan sesuatu, maka terjadilah. Ia pun mengasingkan diri ke timur kota Bethlehem. Dalam kesendirian di bawah pangkal sebuah pokok kurma, Maryam melahirkan Isa. Setelahnya malaikat Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, "Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu." Asiyah istri Fir'aun. Kesabaran serta ketabahan Asiyah menghadapi ujian dalam bentuk siksaan dari suaminya sendiri membuat kisah hidupnya diabadikan dalam Al-Quran. Keimanan yang ditunjukkan Asiyah kepada Tuhan Musa dan Harun membuat suaminya Fir'aun murka. Fir'aun lantas menyuruh algojonya untuk menyiksa Asiyah kembali mengakui dirinya sebagai Tuhan. Namun hidayah Allah kepada Asiyah melalui peristiwa pertarungan Musa dan tukang sihir Fir'aun membuat keyakinannya yang sudah lama yakin bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam semakin bertambah terang benderang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Fir'aun mengikat istrinya dengan besi sebanyak 4 ikatan pada kedua tangan dan kedua kakinya. Jika ia telah meninggalkan Asiyah terbelenggu, maka para malaikat menaunginya. Ketika itulah ia berdoa kepada Allah, 'Ya Rabbku, bangunkan untukku sebuah rumah di sisimu di dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya,
dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Kemudian diperlihatkan untuknya tempat tinggalnya dalam surga. Ketika melihat rumahnya di surga dibangun, maka berbahagialah Asia. Ia tak peduli lagi dengan siksa algojo Fir'aun yang memanggangnya di bawah terik matahari serta pukulan bertubi-tubi. Sebaliknya ia malah tersenyum dan membuat Fir'aun dan algojonya bingung. Fir'aun lantas menyuruh algojonya untuk sekali lagi menawarkan kepada Asia untuk kembali beriman kepada dirinya dengan kompensasi terlepas dari siksaan dan kembali menjadi permaisuri. Tetapi tawaran penuh nikmat ini ditolak sehingga kemudian Asia dieksekusi. Sungguh siksaan pedih di dunia sama sekali tak menggoyahkan keimanan Asia. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah menjadi perempuan yang serba pertama bagi Nabi SAW. Saudagar kaya tersebut tercatat sebagai orang pertama yang memberi pekerjaan perniagaan kepada beliau. Dari peristiwa perniagaan ini berujung kepada peristiwa dijadikannya Khadijah sebagai istri pertama Rasulullah SAW. Nabi menikah dengan Khadijah dengan mahar 20 ekor unta muda. Saat itu Khadijah berumur 40 tahun dan Rasulullah berumur 25 tahun. Dari Khadijah lahirlah Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Khadijah juga tercatat sebagai orang pertama yang beriman pada kenabian Muhammad. Bahkan Khadijah membawa suaminya bertemu dengan Warakah bin Naufal, sepupunya yang memeluk agama Nasrani yang menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani. Warakah berkata yang dijumpai Muhammad di Gua Hira adalah Namus yang pernah datang kepada nabi-nabi sebelumnya. Itu bermakna Muhammad suamimu adalah nabi yang terakhir yang kami tunggu-tunggu. Dari sini keyakinan Muhammad bahwa dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul melalui perantaran Jibril yang menyampaikan wahyu di Gua Hira pada malam bulan Ramazan semakin mantap. Khadijah meninggal dunia di usia 65 tahun atau tahun ketiga sebelum Nabi hijrah. Salah satu penyebab hijrah Nabi adalah kepergian Khadijah yang selama ini menjadi salah satu pelindung di kota Mekah. Selain Abu Talib, paman Nabi yang menjadi pemimpin suku Quraisy, Khadijah dimakamkan di Ma'la komplek perkuburan tak jauh dari Masjidil Haram. Hingga kini makamnya selalu diziarahi umat muslim dari seluruh penjuru dunia. Fatimah binti Rasulullah. Fatimah merupakan putri Nabi Muhammad SAW dari pernikahannya dengan Khadijah. Fatimah mendapat julukan Az-Zahra. Dia juga dijuluki sebagai pemimpin para wanita penduduk surga kelak. Dalam kitab Fatwa Az-Zahariyah dalam kalangan Hanafiyah disebutkan bahwa sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci dari nifas setelah sesaat agar tiada terlewat solat baginya. Karenanya beliau diberi julukan Az-Zahra. Aisyah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku dalam perjalanan ke langit, aku dimasukkan ke surga, lalu berhenti di sebuah pohon dari pohon-pohon surga. Aku melihat yang lebih indah dari pohon-pohon yang satu itu. Daunnya paling putih, buahnya paling harum. Kemudian aku mendapatkan buahnya lalu aku makan. Buah itu menjadi nufas di sulbiku. Setelah aku sampai di bumi, aku berhubungan dengan Khadijah. Kemudian ia mengandung Fatimah. Setelah itu setiap aku rindu aroma surga, aku mencium Fatimah." Saat beranjak dewasa dan tiba saatnya untuk menikah, Fatimah akhirnya berjodoh dengan Ali bin Abi Talib. Dari hasil pernikahan inilah garis keturunan Nabi tak terputus hingga hari ini. Kisah Fatimah sebagai seorang istri dan ibu menjadi teladan bagi para wanita yang mengarungi bahtera rumah tangga. Kesederhanaannya menjalani hidup, kesabarannya, ketaatannya kepada suami dan kecintaannya pada Nabi dan Rasul serta ajaran-ajarannya menjadikan Fatimah sebagai salah satu wanita termulia di dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak dan tidak ada wanita yang sempurna selain 4 orang. Asiyah binti Muhazim istri Fir'aun, Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad."
Wallahu alam bisawab.